Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerami. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita berkesempatan melakukan wawancara atau manyawa dari Inyak Kito, salah satu Tosile di Agam, Haji Hasril Anas Datuk Bunsu. Ya, sekalian beliau juga menjabat ketuakan Sianuk Anam Suku. Beliau ko Tosile di perguruan Singo Barantai. Ini ya? Betul. Nah, ya sebelumnya kalau beliau kita kami kau tahu di dalam Singo Barantai ko apa aliran Inyak Kambangannya? Sejarahnya kita ambil dulu. Sejarah Singo Barantai menurut dari perguruan kami turun-temurun adalah nama seorang pendekar. Singo Barantai kan ya? Ya. Pendekar yang masuknya ke bumi, yang adanya timbul munculnya di bumi alam Minangkabau setelah lebih kurang 25 tahun Belanda menjajah. Karajonya si Singo Barantai itu adalah katakan mirip kalau di Pulau Jawa di Pitung atau si Jampang, merampok orang-orang kaya di zaman penjajahan dan hasilnya dibagikan ke orang-orang miskin. Nah, itulah dan Singo Barantai yang nama ayahnya adalah Singo pendekar di zaman itu. Itulah dan turun-temurun. Setiap Singo Barantai koko melahirkan sekali majah, mungkin ada 50 orang, tetap akan menyampai cuma 3 orang. Yang 3 orang kena belas kota, harus berpencar. Apabila sekotanya terjadilah sengketa perselisihan. Jadi jangkauannya kok ada di Aceh, ada di Malaysia negeri Sembilan, ada di Medan, dan mungkin ada di Pulau Jawa. Semuanya harus berpencar taruh. Aliran yang diajakannya adalah sesuai dengan alam Minangkabau. Minangkabau terdiri dari 3 luha. Luha Agam dengan bela dirinya adalah salah satunya Silek Tuo. Itu yang berkembang sampai ini. Perkembangannya sesuai dengan nagari masing-masing. Ada Minangkabau Salingka nagari masing-masing. Atau contohnya Salingka nagari Sianuk atau Salingka nagari Pakan Kami. Mungkin ada perbedaan cara bawaan tapi inti tetap sama. Itulah Silek Tuo, aliran dari Luak Agam. Kita tidak perlu kita ceritakan Luak 50 atau Luak Tanah Datar. Kita yang ceritakan adalah Luak Tanah Luak Agam. Luak Agam sendiri. Pokoknya Singo Barantai tadi ko nan anak dari Singo Lalo ini ya. Kau lihat dulu di daerah mana? Daerahnya sampai kini tidak bisa ditutup, tetapnya daerahnya di Luha Agam. Luha Agam, cuman entah di Maninjau, entah di Bobasu, entah di Periaman, entah di Bukit Tinggi, tetapnya ada di mana pun apa. Yo orang apa kok berjalan taruh di mana apa di mana orang miskin di situ bergerak membagi-bagi apa yang bisa dihasilkannya. Nah, itu menurut sejarah dan itu kami terima. Inyak dulu sangke Inyak mulo baraja Basile. Apa motivasinya dia Silek lunya? Bakok sampai Inyak tertarik jo Silek punya. Inyak lahir di Bukit Tinggi 72 tahun lewat. Kebetulan muyang kami, muyang dari Inyak sendiri adalah pesilat zaman dulu. Jadi seketika banyaknya darah itu ada mengalir ke Inyak. Dan Inyak diajar Basile ko mulai dari Inyak sendiri, kakek Inyak sendiri, dia orang gaek sendiri. Diajarkanlah kebetulan Inyak kami bersaudara sampai saat itu 25 orang, 2 induk sehingga sampai 5 wali orang. Inyak laki-laki yang tertua. Timbullah di situ niat kalau seandainya ada yang mengganggu kami sekeluarga, kalau tidak ada kita punya sesuatu tentu kupak. Jadi kami risiko Inyak sendiri beraja bukan untuk ugal-ugalan, adalah membela diri awalnya bana. Diajarlah daerah gaek sendiri masih kalau dulu zamannya SR, sekolah rakyat ya. Sampai kami merantau ke Riau di tahun 58. Inyak lah diajar juga beberapa jurus dan beberapa ayat-ayat bela diri. Semuanya digari dari Al-Quran. Setelah merantau, rupanya dirantau ke lebih penting bela diri. Sebab kasihan akan mengadu. Kalau di kampung awak masih ada dun sana, mungkin mama
ranggai dun sana menolong. Kalau merantau otomatis katulang dan salapan nak minta tolong. Len itu dah ada. Untung lainnya diajarkan setes-ketek. Di rantau berbeda banyak suku. Nah disitulah timbul insiden-insiden. Cuma kita bukan jadi orang yang bagah, cuma menjadi bela diri. Bela diri ya. Aturan awak kena 10 janji Allah yo kanai. Nah, tapi kita tidak ada sifat ingin merusak dan menghancurkan orang dado. Iya, iya. Awak cuma Beliau sendiri beliau ke tujuan atau sifat sendirinya ya. Ah, ya. Silaturahmi dari bisa dengan dari kata silat itu dari silaturahmi, dan silat itu adalah salah satu bela diri yang tak nampak di mata. Dan ingat, terkenal dari zaman dulu pencak silat. Pencak diajarkan di medan paneh, silat diajarkan di medan bata dua. Keduanya harus seiring sejalan. Sebab terkenal di Minangkabau, makin berisi makin merundua. Ilmu padi ini ya. Nah, ilmu padi itulah. Jadi setelah remaja, namanya kalau merantau kan banyak nagari. Ya. Nah, itu selang kita perselisihan sering timbul. Meratuinya kekurangan, ya carilah perguruan silat tradisi Bali. Kok masih di Riau nya? Kalau di Riau, kalau di kampung dia aja ada kakek, Ya. di ayah, ke rumah ayah sendiri. Jadi kebetulan dari moyang-moyang kami memang udah Orang perguruan silat silat ya. dari dulu ya. Menurut sejarah, kakek-kakeknya memang di rumahnya di Pelaman Jamban. Di situ asalnya dulu moyangnya maja silat. Nah, itulah. Jadi karena ditengok kita, bukan kita merendahkan bela-bela diri lain, tidak, tapi dengan picik yang badan kete, kurang kadang tidak mungkin awak jo kekuatan. Ya. Engkau baliknya balik ke tradisi awak. Sebab di awak tradisi Minangkabau adalah mengelak, bukan langsung membalas. Nah, disitulah perbedaan selama aku dirantau jo suku-suku lain, hanya tertarik melanjutkan dan diajarkan kakek jo ayahnya. Sampai di tahun 70-an Inyak mulai menjadi guru dari perguruan Singobarantai aliran Silet Tuo. Di tahun 70-an Inyak mengajarnya ya. Mulai maja. Sampai hariko yang namanya tradisi kesalahan adalah pandangan pemuda. Betulnya. Pemuda setelah keluar TV, situ sering keluar silet-silet dari kungfu Cina. Ya. Yang bisa tabang, yang bisa cek lawan 50 orang tumbang. Terpengaruh dari itu, Ya. diajarkan secara tradisi pandangan orang ke baraja. Bila ka pandai ko, baputa ka baputa, lambek ka lambek. Padahal tradisi silat Minang adalah harus kita percaya langkah secepat mungkin. Dalam langkah itu sudah ada jurus bela diri dan jurus menumbangkan orang. Cuma nyata sirek ini. Nah, ini tersirek dikembangkan apabila kita ada ahli dalam melangkah. Ada yang namanya kata orang langkah tigo, langkah ampe, itu menurut perguruan masing-masing. Batinnya ada, jaleh pun ada. Lahirnya ada ya. Jadi silat Minangkabau tanpa kita mempelajari silat, kalau pencak saja itu di umur kita kalah. Tapi belajarlah silat kau sampai medan bapaneh jo medan batadua. Insyaallah selamat dunia akhirat. Sebab aliran silat Minangkabau adalah aliran dari Al-Quran, sesuai dengan agama yang kita pelajari. Ya. Nah, itulah. Guru kaminya tuh Inyak sendiri ya, kakeknya sendiri ya. Ya, awal di mana? Asian nama beliaunya. Namanya Inyak Japa. Inyak Japa. Umurnya meninggal 101. Sudah tu nenek Inyak sendiri. Dulu, zaman dulu, baik laki-laki berperempuan semuanya pendekar. Tapi kita nak tahu sebab sesuai dengan makin berisi, makin menunduk. Boleh dikatakan yang saat itu kalau masih ada yang berumur 100 atau 90 itu rata-rata pendekar seluruh. Ini tidak akan mengaji tahu kalau ini pandai silatnya ya. Umumnya.
Inyak Japa Inyak sudah Japa. di inyak tuh inyak Orja, kemudian inyak Orjajo ayahnya sendiri. Ya, Nama mulianya Anas Sidi Sultan. Anas Sidi Sultan. Ya, lah remaja tentu ingin kita menyelesaikan Ya, dengan ya. sampai ke Gujai. Masuklah di situ inyak ke perguruan Singo Barantai yang ada di Riau Pekanbaru. Singo Barantai itu di Pekanbaru dulu adalah Persatuan Orang Minangkabau. Jadi guru gadangnya bernama Taharudin Sultan Palembang. Taharudin Sultan Dan Palembang. Palembang. Tapi dalam perguruan Singo Barantai itu gurunya banyak. Ada yang dari Kamang, ada yang dari Lintau, ada yang dari Periaman, ada yang dari Maninjau, ada yang dari Buah Basuang. Kesemuanya mengajar di Singo Barantai. Yang di Lintau kami diajarkan itu namanya Silek Lintau Tuo. Silek Lintau Tuo. Nah, tapi karena yang di Singo Barantai itu dikhususkan beraja Silek Satarala Silek Tuo. Nah, itulah yang berkembang sampai kini. Telah Silek Tuonya ya. Nan guru-guru nan dari Kamang nan dari sekarang ya. Dulu kami memang dia kalau yang dari Bukit Tinggi dulu Mak Basia namanya. Mak Basia. Nyo Kusie Bendi dulu di Pekanbaru. Pendekar gadang yo. Mak Basianya. Nah, Mak Basir. Jadi kami Mak Basia. Tu dulu yang dari apa Mak Tamarui. Dari Lubu Basuang. Basuang. Tu yang dari Meninjau lupa apa namanya. Jadi belajarlah. Sayang kita bagi muda-muda di luar negeri orang mencari ko kini awak nampunya ko orang luar negeri nama Makai. Pernah lebih kurang setahun lewat perguruan ahli-ahli silat internasional datang ke Sumatera Barat. Kami berkumpul di Puncak Lawang. Ternyata dalam orang ko yang datang orang Barat seluruhnya nyo mencari sarang silet tuo. Pandapeknya silet tuo ko silet yang paling lembut dan membunuh paling cepat. Nah, itu pendapek dari ahli-ahli silat tradisi dunia. Tapi namanya kami lupa. Betul. Orang nan dari Jawa sendiri mencari silek ke Minangkabau. Sedangkan orang-orang Minangkabau, anak-anak Minangkabau sendiri zaman kini mungkin tidak tertarik ke silek. Nah, beko mungkin bisa-bisa 20 atau 30 tahun kemudian anak-anak awak kabarnya ke mereka keluar beraja tentang bela diri Minangkabau keluar negeri. Mungkin hanya Betul. Nah, jadi mumpung masih ada orang tua-tua yang tahu tradisi, marilah untuk pemuda, khusus untuk pemuda Minangkabau, janganlah sampai tradisi itu hilang. Mari kita belajar. Memang kalau nampak pandangan mata, kita tengok orang main silek tradisi lembut dan gemulai, dan ada tenaga. Tapi di balik itu tenaganya sangat dahsyat. Alailah dari wak danga-danga atau dari nan muda-muda lah nya. Banyak ndak bako ndak ya silek, bako bela diri lain dan pelajarinya katanya ya. Kadang ada yang menjawab, guru-guru silek di kampung aku bimandoan kepandaian ciknya. Ini pandai silek punya nak mau hajaan doh ciknya. Itu apa pendapatnya tentang tutur silek nanti itunya? Pertanyaan itulah seringnya danga, baik dari netutu di Sumbar sendiri, di negara sendiri Sumatera Minangkabau pun di orang Minang sendiri yang ada di rantau. Ya. Pertanyaannya, baraja kami silek tradisi, setahu kami misalnya ke Panenko 10-an, kok diajarkan kami 9. Ya. Berarti nambah raja kami 9 jadi guru kami bisa tentu kami agak salah. Itu salah pendapat. Memang tidak ke semua murid dia agaknya panu, tapi ada beberapa orang murid yang bisa memakai dan bisa menarikan bule ke tangannya seluruhnya. Jadi pendapat tentang 10 punya guru 9 anda ajarnya ya. Itu salahnya ya. Salah. Itu salah persepsi orang selama konya ya. Salah persepsi. Sebab tapi tidak misalnya murid ada 50 orang. Tidak mungkin dapat 50 orang sesuai dengan sekolah. Sekolah juara 1 tetap 1 orang. Ya. 1, 2, 3. Tidak kami bisa sampai puluhan jadi juara. Anak 1, 2, 3 kolah nang kami membolehkan. Sebab baraja silek Minangkabau kok 2 persi orang datang. Baraja untuk bela dirinya sendiri dan baraja bela diri itu sendiri untuk dikembangkannya. Berarti akan jadi guru.
Nah, itu dua tuh yang ujian untuk baraja cilik tradisi ko lebih berat dari tenaga. Sebab kadang-kadang awak nak dilecehin si guru, kadang-kadang awak nak diacuhannya. Nyo mencari keyakinan dalam menuntut ilmu. Bela diri tradisi menangkap awak butuh keyakinan yang sangat tinggi. Percayalah pada Allah tu ada. Kadang guru ko sedang muji sawawainya ya. Lagi gigihnya berjauh ya. Nah, jadi di sekolah letaknya siapun ke baraja nekat kalah. Jangan karena orang lain. Oh, si anu pergi baraja, oh satu lo kelah. Kalau itu tuh orang ikut yang ikut. Maunya kalau baraja tuh memang dari hati kecil. Ya. Batu-batu nekat awak sendiri. Kalau ndak nekat sendiri, bak bungo kambang ndak jadi. Ingat, putusan silik tradisi dua macam yang diterima. Batu-batu menjadi seorang pendekar yang kukuh atau rangut sepanjang jalan.